Terima kasih kepada Sobat SB yang sudah menyaksikan konten-konten saya, khususnya konten mengenai audit forensik untuk ijazah palsu. Di sini banyak sekali pertanyaan dan komentar-komentar yang harus saya jawab. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang kedua, banyak Sobat SB yang menanyakan kepada saya, apa latar belakang dari permasalahan ijazah palsu ini? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Salah satu pertanyaan yang paling banyak disampaikan kepada saya, mengapa Pak Jokowi tidak langsung saja menunjukkan ijazah aslinya? Kalau ijazah asli langsung ditunjukkan, apakah persoalan langsung selesai? Belum tentu. Karena persoalan tidak sesederhana itu. Nanti kita akan bahas lebih detail di segmen terakhir pada video ini. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana kalau ijazah dikeluarkan pada tahun 2018? Apabila itu benar, pasti akan berbeda dengan ijazah yang dikeluarkan pada tahun 1985. Secara visual akan mudah dikenali perbedaannya. Salah satunya warna kertas. Ijazah yang dikeluarkan tahun 1985 pasti sudah mulai menguning, sedangkan ijazah yang dikeluarkan tahun 2018 mungkin masih warnanya putih. Juga, pejabat yang menandatangani ijazah tersebut mungkin sudah berbeda. Juga pasti ada perbedaan dalam nilai materai. Kesimpulannya, ijazah yang dikeluarkan tahun 1985 pasti secara fisik akan berbeda dengan ijazah yang dikeluarkan tahun 2018. Kemarin saya sudah menjelaskan 4 prosedur audit forensik untuk meneliti keaslian dari suatu dokumen. Yang pertama adalah confirming. Jadi kalau dalam ijazah seperti ini, maka kita melakukan konfirmasi kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dalam hal ini adalah Universitas Gadjah Mada. Yang kedua itu tracing atau menelusuri. Ijazah tadi kita telusuri kepada data-data mengenai yudisium, pendadaran, skripsi, daftar nilai, ataupun dokumen lain yang terkait. Nah, yang ketiga itu inspecting dan comparing, yaitu inspeksi dan membandingkan ijazah yang dikeluarkan pada periode yang sama. Hal ini sudah dilakukan oleh Puslapfor atau kepolisian. Yang keempat itu adalah inquiring atau melakukan tanya jawab yang bisa dilakukan pada saat di kepolisian maupun pada saat di pengadilan nantinya. Nah, inilah tadi 4 prosedur audit forensik yang normatif untuk memeriksa keaslian suatu dokumen. Permasalahannya, banyak juga yang tidak percaya pada integritas polisi, jaksa, hakim, bahkan Universitas Gadjah Mada. Mereka tidak percaya pada integritas polisi karena kasus Sambo. Sebenarnya, kalau kasus Sambo yang rumit saja dapat terbongkar, apalagi kasus ijazah yang relatif lebih mudah, pasti terbongkar. Begitu juga adanya keraguan terhadap jaksa dan hakim, karena memang beberapa jaksa dan hakim yang pernah ketangkap tangan oleh KPK. Tapi, ketidakpercayaan kepada Universitas Gadjah Mada itu yang saya heran. Ini salah satu universitas terbaik di Indonesia yang kredibel dan tidak pernah ada track record yang dapat mendowngrade integritas universitas tersebut. Tapi soal opini, saya serahkan kepada Sobat SB. Terlepas dari opini dan subjektivitas Sobat SB, kesemrawutan dari permasalahan ijazah palsu ini dilatar belakangi oleh politik. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh CISA. Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Action atau CISA memperlihatkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI yang ke-7, Joko Widodo, adalah permainan politik lawan politik. Diketahui bahwa dari data survei CISA,
sebanyak 89,87% responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi. Nah, di dalam dunia politik ini sudah biasa terjadi yang namanya black campaign, yaitu dengan mengeluarkan hoax-hoax yang merugikan lawan politiknya atau bahkan memfitnah lawan politiknya. Yang kedua, dalam politik itu juga tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kesamaan di dalam tujuan. Dalam politik ini, bisa saja saat ini satu kubu, suatu saat bisa beda kubu. Atau sebaliknya, saat ini beda kubu, nanti suatu saat bisa satu kubu. Jadi, nikmati saja politik ini. Intinya, kita jangan menjadi lato-lato. Apa itu lato-lato? Lato-lato itu permainan yang digoyang di atas sedikit, maka yang di bawah berbenturan. Artinya, jangan sampai konflik yang di atas, kita yang selalu menjadi korban. Misalnya, dengan adanya perbedaan politik tadi, kita harus putus hubungan dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, bahkan putus untuk suami istri. Saya mengajak Sobat SB untuk bijak di dalam berpolitik. Berteman, bersahabat, bersaudara, itu jauh lebih penting daripada perbedaan politik. Ayo bahagia. Nah, inilah tadi tanggapan saya atas pertanyaan dan komentar Sobat SB. Apabila ada pertanyaan dan komentar lain, silahkan disampaikan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Bahagia berbagi cerita, sukses bahagia bersama keluarga, sukses bahagia di sini tempatnya.